globalisasi. Yang pertama akan dibacakan oleh Intan. Halo, Intan. Lanjut sama maneh we Jan bacanya. Yang pertama, arti globalisasi dalam ekonomi. Globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semakin banyak negara yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi global. Jadi proses globalisasi ekonomi adalah perubahan perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural, dan proses ini akan berlangsung terus dengan laju yang akan semakin cepat mengikuti perubahan teknologi yang juga akan semakin cepat dan peningkatan serta perubahan pola kebutuhan masyarakat dunia. Yang kedua ada faktor-faktor pendorong. Intan, mau dilanjut sama Intan? Ya. Faktor pendorong. 1. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Adanya teknologi komputer, internet, smartphone, dan satelit yang terus berkembang dalam suatu kecepatan yang semakin tinggi membuat arus finansial antar negara semakin linear dan sistem finansial dunia semakin mengglobal. Yang ketiga, ada semakin terbukanya sistem perekonomian dari negara-negara di dunia. Yang keempat, penerapan sistem perbedaan bebas di dunia. Next. Alat ukur ini. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alat ukur utama globalisasi. Di tabel 8.1 ini menunjukkan jumlah perdagangan luar negeri, ekspor plus impor, barang sebagai persentase dari PDB Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Sebagai sebuah perbandingan, dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat globalisasi PI atau perekonomian Indonesia relatif rendah dibandingkan sejumlah negara ASEAN lainnya. Slide selanjutnya. Jan. Oh Jan. Slide selanjutnya Jan. Ya. Di tabel 8.2 ini menunjukkan sebagai besar ekspor barang Indonesia, yaitu hampir 64% dari total ekspor barangnya masuk ke pasar Asia, sedangkan ke wilayah-wilayah yang juga merupakan motor penggerak globalisasi, yaitu Eropa dan Amerika Utara, khususnya AS dan Kanada. Slide selanjutnya, Jan. Kesimpulan dari tabel ini adalah bahwa dilihat dari cakupan pasar ekspor di tingkat globalisasi dari negara ASEAN masih relatif rendah. Semakin jauh lokasi pasar seperti Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Selatan, maka semakin kecil pasar ekspor mereka. Selanjutnya. Oke, di sini ada investasi internasional. Jadi investasi internasional ini adalah alat ukur utama globalisasi yang kedua. Investasi internasional mencakup baik investasi langsung atau jangka panjang maupun investasi tidak langsung atau jangka pendek. Namun dalam pembahasan
aspek arus investasi antar negara dari proses globalisasi ini lebih memfokuskan pada investasi langsung, dikarenakan jenis investasi ini lebih penting perannya di dalam perekonomian negara penerima. Terutama terkait penciptaan kesempatan kerja dan penciptaan nilai tambah yang dapat disimpulkan juga sebagai salah satu sumber pertumbuhan PDB dari negara penerima. Oke, pada gambar 8.2 ini menunjukkan arus masuk PMA sebagai presentasi dari pembentukan modal tetap bruto di Indonesia dalam wilayah lainnya pada tahun 1990 sampai pada tahun 2016. Dapat dilihat di sini dari aspek arus PMA, tingkat globalisasi perekonomian Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan Cina, India, Brasil, dan Meksiko. Hal ini dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, berbagai peraturan yang membuat PMA tidak terlalu bebas di Indonesia, misalnya daftar negatif, yakni sektor-sektor di dalam negeri yang tidak boleh dimasuki oleh PMA, atau boleh namun dengan berbagai persyaratan yang memberatkan PMA. Yang kedua, berbagai peraturan yang membuat biaya melakukan bisnis investasi di Indonesia relatif mahal. Yang ketiga, keterbatasan infrastruktur, pasokan listrik, dan industri-industri pendukung. Slide selanjutnya. Jadi pada tabel 8.5 ini menunjukkan presentasi arus masuk PMA di dalam PDB di negara-negara ASEAN. Secara rata-rata per tahun, posisi Indonesia lebih rendah dibandingkan beberapa negara anggota lainnya, seperti Singapura, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Kamboja. Bahkan pada tahun 2000 presentasinya negatif, yang artinya lebih banyak PMA yang keluar dari Nih suaranya nih. Lanjut aja, Jan. Di sini ada daya saing global. Dalam era globalisasi sekarang, jika sebuah negara ingin unggul atas negara-negara lain untuk segala hal yang penuh dengan persaingan dalam perdagangan internasional, untuk mengukur daya saing sebuah negara dapat merujuk laporan tahunan yang berjudul The Global Competition Report dari sebuah lembaga internasional yang disebut The World Economic Forum atau WEF. Nah, di sini ada tabelnya teman-teman ya. Jadi tabel di sini itu mengacu data dari laporan tahun 2017. Indonesia berada di peringkat ke-36 dari 136 negara yang disurvei oleh WEF, atau membaik 5 poin dibandingkan posisi pada tahun sebelumnya. Peringkat Indonesia ini berada jauh di bawah posisi negara tetangga Singapura yang hampir setiap tahun berada pada tingkat kedua. Atau pada tahun 2017, turun 1 poin ke peringkat 3 dunia di dalam kelompok ASEAN. Posisi Singapura selalu nomor 1. Pada posisi kedua, 3, dan 4 pada tahun 2017 adalah masing-masing Malaysia. Malaysia di peringkat 23, Thailand di 32, dan Indonesia. Selanjutnya. Baik, di slide selanjutnya ada kesiapan Indonesia
menghadapi globalisasi. Itu terbagi menjadi 5 poin. Yang poin pertama yaitu ada peningkatan daya saing ekonomi. Saya di sini mengambil contoh sektor industrialisasi. Mengapa harus dilakukan? Karena dengan industrialisasi, penerapan teknologi produksi yang lebih baik dapat dilakukan. Umumnya, industrialisasi dilakukan oleh pemodal besar dengan kekuatan pendanaan dan kemampuan kepemimpinan yang mumpuni. Kemudian poin kedua, ada peningkatan laju ekspor. Jadi, produk-produk yang dihasilkan perusahaan baik kategori besar ataupun usaha mikro, kecil dan menengah UMKM harus mampu berdaya saing. Menurut laporan tahunan dari WTO atau World Trade Organization yang menyatakan bahwa berdasarkan sumbangannya terhadap nilai total ekspor dunia, Indonesia hingga saat ini tidak termasuk negara-negara eksportir penting untuk hampir semua barang dan jasa yang diperdagangkan secara internasional. Kemudian poin ketiga ada pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produksi dan jasa, kemudian pembangunan SDM dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Kemudian di poin keempat ada perbaikan infrastruktur pembangunan. Jadi masalah infrastruktur merupakan PR dari pemerintah yang harus diselesaikan. Contohnya seperti jalanan rusak dan lain-lain. Kemudian poin kelima itu ada ketahanan ekonomi. Jadi perekonomian. Jadi sebagai kondisi dinamik kehidupan, perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam. Slide selanjutnya, Jan. Lanjut yang dampak. Oke, selanjutnya ada dampak. Dampak adalah globalisasi terhadap perekonomian suatu negara bisa positif atau negatif, tergantung pada kesiapan negara tersebut dalam menghadapi peluang-peluang maupun tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut. Di sini ada ekspor. Nah, di sini ekspor itu dampak positifnya apa sih? Dampak positifnya itu pangsa pasar dunia dari suatu negara akan meningkat. Lalu dampak positifnya kebalikannya. Suatu negara akan kehilangan pangsa pasar yang akan berdampak pada volume produksi dalam negeri yang berakibatkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Lalu selanjutnya ada impor. Impor di sini dampak negatifnya itu jika peningkatan impor tidak dapat dibendung, maka akan berdampak pasar domestik yang dikuasai oleh produk-produk dari luar negeri. Selanjutnya ada investasi. Investasi di sini jika daya saing investasi Indonesia rendah, dalam arti iklim berinvestasi dalam negeri tidak kondusif dibandingkan negara-negara lain, maka bukan saja arus modal ke dalam negeri berkurang, tetapi modal investasi domestik akan lari dari Indonesia, yang akhirnya saldo neraca pembayaran Indonesia akan menjadi negatif. Selanjutnya di sini tenaga kerja atau SDM. Dampak negatifnya itu terlalu banyaknya tenaga kerja asing akan meningkat akan menguasai SDM di negeri kita. Keempat jenis dampak tersebut secara bersamaan akan menciptakan suatu efek yang sangat besar dari globalisasi ekonomi dunia terhadap perekonomian dan kehidupan sosial di setiap negara yang ikut berpartisipasi di dalam prosesnya termasuk Indonesia. Slide selanjutnya.
Lanjut. Oke, materi selanjutnya adalah peluang dan tantangan ke depan. Bersamaan dengan proses globalisasi yang semakin kencang dan persaingan yang akan semakin sengit, jelas seperti dalam konteks ASEAN yakni MEA 2015 memunculkan banyak peluang dan sekaligus juga tantangan-tantangan dan bahkan ancaman-ancaman bagi setiap perusahaan atau pengusaha dari semua skala usaha. Ya, di sini peluang yang dimaksud adalah peluang pasar yang lebih besar dibandingkan sewaktu perdagangan dunia masih terbelah-belah karena proteksi yang diterapkan di banyak negara terhadap produk-produk impor. Sedangkan tantangan bisa dalam berbagai aspek, misalnya bagaimana bisa menjadi unggul di pasar dalam negeri, yakni mampu mengalahkan pesaing domestik lainnya maupun pesaing dari luar negeri. Terus ada bagaimana bisa unggul di pasar ekspor atau maupun menembus pasar di negara-negara lain. Ada bagaimana usaha bisa berkembang pesat, misalnya tambah besar, membuka cabang-cabang perusahaan. Selanjutnya ada bagaimana penjualan atau output bisa tumbuh semakin pesat dan lain-lain. Jika tantangan-tantangan tersebut tidak bisa dimanfaatkan atau dihadapi sebaik-baiknya karena perusahaan bersangkutan menghadapi banyak kendala, misalnya keterbatasan modal, teknologi, dan sumber daya manusia berkualitas tinggi, maka tantangan-tantangan yang ada bisa menjelma menjadi ancaman, yakni perusahaan terancam tergusur dari pasar atau ada produksi menurun. Namun ada banyak faktor yang menentukan kemampuan setiap pelaku usaha nasional untuk memanfaatkan peluang tersebut secara optimal. Di antaranya yang paling penting adalah yang pertama, akses sepenuhnya ke informasi mengenai aspek-aspek kunci bagi keberhasilan suatu usaha seperti kondisi pasar yang dilayani dan peluang pasar potensial teknologi terbaru atau terbaik yang ada di dunia. Sumber-sumber modal dan cara pembiayaan yang paling efisien, mitra kerja misalnya calon pembeli, pemasok bahan baku, dan distributor. Pesaing yaitu kekuatannya, strateginya, visinya, dan lain-lain. Dan kebijakan atau peraturan yang berlaku. Yang kedua, akses ke teknologi terkini atau terbaik. Yang ketiga, akses ke modal. Yang keempat, akses ke tenaga terampil atau SDM. Yang kelima, akses ke bahan baku. Yang keenam, akses ke infrastruktur. Yang ketujuh, kebijakan atau peraturan yang berlaku baik dari pemerintah sendiri maupun negara mitra, misalnya kesepakatan bilateral dan yang terkait dengan WTO, AFTA, APEC, dan lain-lain. Itu udah teman-teman saya jelasin ya. Sekarang bagian seksi tanya jawab. Barangkali ada yang mau nanya? Mau nanya, Jan. Dan mau nanya, Mau nanya Jan. dong. Jan, mau nanya, Jan. Satu. Oke. Sok. Radit. Dan Ya apa, Jan? Tidak aja. Sok, Dit. Nanya. Sok, Dit. Dit. Globalisasi ekonomi ditandai dengan menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional, ataupun internasional. Nah, hal itu tuh disebabkan oleh apa? Ditampung dulu ya, Dit ya. Ditampung. Anda siapa? Dari kelompok mana? Oh, Radit dari kelompok 4. Radit ya dari kelompok 4. Lanjut. Iqbal, Jan. Oke, Bal. Kelompok berapa, Bal? Kelompok 7. Izin bertanya, bagaimana negara berkembang itu memanfaatkan globalisasi? Tampung, Bal. Ya. Jan. Lanjut. Ya, silakan Repan. Ya, saya mau nanya. Tadi kan perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Revansyah. Saya perwakilan dari kelompok 6. Saya di sini mau nanya. Tadi kan bahas tentang dampak ya. Mau tanya,
itu yang tenaga kerja itu agar bisa bersaing dengan SDM negara asing gimana ya caranya? Terima kasih. Lanjut. Udah tampung dulu, jawab dulu ya. Oke. Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Revan yang tadi mengenai SDM ya. Gimana caranya biar mengimbangi negara lain. Jadi biasanya tuh kita sebagai SDM itu harus pemenuhan gizi dulu. Di mana-mana gizi itu kan yang membentuk pikiran dan tenaga ya. Jadi kalau misalkan gizi kita terpenuhi, otomatis kinerja kita juga bakal meningkat. Terus selanjutnya tuh pembentukan mental. Pembentukan mental di sini ya biar lebih kuat aja gitu mentalnya, biar bisa bersaing sama yang lain. Terus selalu ada pembinaan. Terus bisa juga pelatihan, biasain pelatihan biar menguasai gitu. Dan yang terpenting di sini menurut saya tuh meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti itu, Revan. Apakah sudah paham? Ya, paham Bang. Terima kasih. Oke. Oke. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Raditya. Tadi nanya tentang globalisasi ekonomi ditandai dengan menipisnya batas investasi atau pasar secara nasional. Terus disebabkan oleh apa? Gitu ya nanyanya? Iya, Riz. Disebabkan oleh apa itu, Teh? Mungkin disebabkan yang pertama yang saya tahu komunikasi dan transportasi yang semakin canggih, kemudian ekonomi negara yang semakin terbuka, dan lalu lintas devisa yang semakin bebas, dan yang terakhir mungkin ada metode produksi dan perakitan dengan organisasi. Kurang lebih seperti itu. Dit, gimana? Iya, makasih, Riz. Nuhun, oke. Sama-sama. Gimana itu teman-teman? Ada yang mau jawab pertanyaan dari Iqbal? Oh ya, mau menjawab lagi. Tadi Iqbal nanya bagaimana negara berkembang memanfaatkan globalisasi. Iya. Gitu ya, Bal? Iya. Mungkin yang saya tahu dengan melakukan kerjasama di berbagai bidang dan kemudian memanfaatkan teknologi yang ada itu merupakan salah satu pemanfaatan globalisasi setahu saya. Gimana, Bang? Ya. Makasih, Riz. Ya, sama-sama. Barangkali ada. Kalau sudah ditutup saja, masih ada 2 kelompok. Oh ya udah Bu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung join lagi nanti ya. Dalam era otonomi daerah. Langsung saja ke penyampaian materi, silakan pemateri pertama. Di sini ada definisi dari otonomi daerah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Next. Di sini ada dasar hukum pelaksanaan OTDA. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada sejumlah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu MPR. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18A ayat 1 dan 2 dan pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua itu ada ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 15 garis miring MPR garis miring 1998 yaitu tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 yaitu tentang pemerintahan daerah. Yang keempat, ada ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 4 garis miring MPR
2000, yaitu tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu tentang pemerintahan daerah. Dan yang keenam ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketujuh ada Undang-Undang 12 Tahun 2008, yaitu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah merevisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ya, yang ketiga di sini ada tujuan pelaksanaan. Yang pertama itu peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Adanya otonomi daerah semakin memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan fasilitas pelayanan tidak harus lagi menunggu keputusan pemerintah pusat. Dan yang kedua di sini ada pengembangan demokrasi. Otonomi daerah sangat memungkinkan bagi daerah untuk melakukan pengembangan demokrasi baik dalam pemilihan kepala daerah maupun pembentukan organisasi masyarakat. Dan ketiga di sini ada pemerataan keadilan nasional. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan dalam keadilan bagi masyarakat. Pemerataan keadilan yang diwujudkan dalam kebijakan daerah diperuntukkan bagi masyarakat daerah demi terwujudnya keadilan dan stabilitas daerah. Dan yang keempat di sini ada pemerintah wilayah. Pemerataan wilayah merupakan salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Melalui pemerataan wilayah, pemerintah daerah dapat dilakukan pembangunan untuk memajukan daerahnya sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Dan yang kelima di sini menjalin hubungan dengan wilayah pusat. Berjalannya otonomi daerah, kemungkinan adanya komunikasi yang intens di antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Next slide. Dan yang keempat, di sini ada sumber pendapatan daerah. Yang pertama itu ada pendapat pajak daerah, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang. Yang kedua, yaitu ada pendapatan distribusi daerah. Di sini ada dibagi menjadi 3, yaitu ada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dan yang 3 di sini ada lain-lain PAD yang sah, yaitu ada penerimaan jasa giro. Dan yang terakhir di sini ada pendapatan dari pengembalian. Next slide. Di poin kelima ada sumber pendapatan desa. Pada tahun 2015, pemerintah pusat memperkenalkan skim pendanaan baru ke semua daerah di Indonesia yang disebut dengan dana desa. Nah, dana desa disalurkan dari APBN ke desa-desa. Dasar hukum pelaksanaan dana desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, menurut undang-undang tersebut, dana desa digunakan untuk yang pertama membiayai pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, sarana ekonomi seperti pasar, sarana sosial seperti klinik, serta untuk meningkatkan kemampuan berusaha atau kewirausahaan untuk masyarakat desa. Nah, sedangkan tujuan akhirnya dari pemberian dana desa ini untuk mengurangi tingkat kemiskinan di desa-desa atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan ekonomi atau pendapatan antara perkotaan dan pedesaan. Slide selanjutnya.
Next slide, Adit. Nah, di sini ada sumber-sumber pendapatan desa selain alokasi dana desa, yang paling sedikitnya 10% dari DP atau dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dikurangi DAK atau dana alokasi khusus, yaitu yang pertama pendapatan asli desa bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi. Lalu yang kedua ada alokasi APBN, terdiri atas realokasi anggaran pusat berbasis desa dan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah secara bertahap. Yang ketiga bagian dari PDRB, yaitu paling sedikit 10%. Yang keempat hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Yang kelima lain-lain pendapatan yang sah. Slide selanjutnya. Di poin B ada pembangunan ekonomi daerah. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis pembangunan ekonomi suatu daerah. Nah, tapi di sini kami hanya membahas 4 indikator saja. Yang pertama ini ada distribusi PDB menurut pulau, yang kedua ada laju pertumbuhan PDRB, yang ketiga ada tingkat kemiskinan, dan yang keempat ada indeks pembangunan manusia. Yang pertama distribusi PDB menurut pulau. Bisa dilihat di grafik lingkaran di sini, menunjukkan output agregat Pulau Jawa terhadap pembentukan PDB nasional di Indonesia ini tercatat hampir 59%. Nah, ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonominya itu masih timpang. Kenapa masih timpang? Alasannya yang pertama, distribusi jumlah populasi itu tidak merata, karena sebagian besar itu terdapat di Pulau Jawa. Yang kedua, pembangunan prasarana dan sarana, pembangunannya jauh lebih baik di Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau lainnya, khususnya di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Serta sumber daya manusia berkualitasnya itu hanya kebanyakan tinggal dan kerja di Pulau Jawa. Makanya kenapa output agregat Pulau Jawa ini lebih besar dibandingkan pulau yang lainnya. Silakan pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada laju pertumbuhan PDRB. Nah, di sini bisa lihat indikator utama ekonomi makro yang umum digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia adalah pembentukan atau pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB. Nah, jadi jika kita ingin mengetahui laju pertumbuhan ekonomi, kita dapat melihat laju pertumbuhan dari PDRB-nya. Dan walaupun sumbangan Pulau Jawa terhadap pembentukan PDB Indonesia adalah yang terbesar di antara semua pulau, namun laju pertumbuhan PDRB-nya tidak selalu tercatat sebagai yang tertinggi. Data untuk periode yang sama menunjukkan Pulau Sulawesi menunjukkan laju pertumbuhan PDRB yang tinggi, baik terhadap triwulan sebelumnya, yakni hampir mencapai 5,9%, maupun terhadap periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar hampir 6,5%. Next slide. Nah, di sini kita bisa lihat data dari laju pertumbuhan PDRB menurut pulau ya, dari mulai PDRB terendah sampai tertinggi. Nah, di sini ada pada triwulan di tahun 2016, Bali dan Nusa Tenggara tercatat meraih nilai terendah, sedangkan nilai tertingginya yaitu di Sulawesi. Dan pada triwulan 2017, PDRB Sumatera menjadi yang paling rendah, yang tertingginya yaitu di Sulawesi. Oke, next slide. Nah, selanjutnya itu ada tadi di sebelumnya, Dik. Nah, ya, ada tingkat kemiskinan. Nah, di sini perbedaan tingkat kemiskinan atau jumlah orang miskin secara relatif sebagai persentase dari jumlah populasi antara wilayah merupakan salah satu indikator penting mengenai perbedaan hasil pembangunan ekonomi antar wilayah. Nah, di sini ada hipotesisnya yaitu semakin baik pembangunan ekonomi di suatu wilayah yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan PDRB yang tinggi dengan tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang rendah. Yang kedua yaitu semakin rendah tingkat kemiskinan di wilayah tersebut atau ceteris paribus, faktor-faktor lokal lainnya yang juga dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan yang tidak berubah atau konstan.
Nah, berdasarkan data BPS untuk periode September 2016 menunjukkan jumlah orang miskin secara absolut dan relatif menurut pulau, yaitu penduduk miskin terbesar di Indonesia berada di Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar hampir 22%. Sementara persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan yang tercatat hampir 6,5%, jauh lebih rendah yang dibandingkan pada tingkat nasional. Kemiskinan di wilayah Maluku dan Papua adalah yang tertinggi, sama sekali tidak mengejutkan mungkin ya. Melihat kenyataan bahwa memang tingkat pembangunan ekonomi maupun sosial di wilayah tersebut adalah yang terpuruk di Indonesia. Oke, next slide. Nah, di sini ada Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Walaupun banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pembangunan manusia, namun keberhasilan pembangunan ekonomi yang dicerminkan oleh banyak variabel ekonomi makro seperti peningkatan pendapatan per kapita, penurunan tingkat kesejahteraan, distribusi pendapatan koefisien Gini, dan penurunan tingkat kemiskinan yang sangat mempengaruhi pembangunan manusia atau perbaikan kualitas hidup manusia. IPM itu sendiri yaitu merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Nah, indeks ini pada dasarnya menggambarkan bagaimana penduduk di suatu wilayah dapat meningkatkan hasil pembangunan dalam bentuk pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, di sini itu ada IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar. Yang pertama itu ada umur panjang dan sehat. Nah, pada dimensi ini digambarkan oleh angka harapan hidup saat lahir, yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat lahir sama panjang usia bayi. Jadi, kita bisa menilai tinggi rendahnya tingkat kesehatan suatu negara dari besar kecilnya tingkat kematian. Semakin rendah tingkat kesehatan, maka semakin tinggi pula tingkat kematian. Yang kedua tuh ada pengetahuan. Nah, pada dimensi ini didasarkan pada rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalankan pendidikan formal dan harapan lama sekolah formal bagi anak-anak berusia umur tertentu sampai di masa mendatang. Nah, jadi jika tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tergantung dari sejauh mana kita tuh berpendidikan. Jika seorang memiliki pendidikan yang tinggi dalam suatu bidang, ia sangat memungkinkan dapat memanfaatkan pengetahuannya untuk menghasilkan karya atau mengolah sumber daya alam dengan baik. Yang ketiga itu ada standar hidup yang layak. Nah, pada dimensi ini digambarkan oleh pengeluaran per kapita yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan parista daya beli atau kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok. Jadi, pendapatan suatu negara diukur berdasarkan pendapatan per kapita atau jumlah pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Di sini ada penyebab perbedaan pembangunan ekonomi antar daerah. Dalam perbedaan pembangunan ekonomi antar daerah, ada 2 penyebab penting terjadi perbedaan dalam laju pertumbuhan ekonomi daerah. Yang pertama itu ada adanya perbedaan antar pulau atau daerah dalam kinerja atau kebutuhan pertumbuhan output dari sektor-sektor penting. Dalam perbedaan dalam laju pertumbuhan output dari sektor kunci, misalnya sektor pertambangan di Papua, sektor industri dan pertanian di Pulau Jawa, sangat dipengaruhi oleh perbedaan dalam banyak hal seperti logistik, transportasi, infrastruktur, ketersediaan lahan untuk pertanian, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua itu ada pertumbuhan pengeluaran konsumsi. Nah, perbedaan dalam pertumbuhan konsumsi masyarakat disebabkan antara lain oleh perbedaan preferensi belanja masyarakat, pendapatan real, struktur populasi menurut gender, umur, dan pendidikan. Ya, untuk penyampaian materi selesai. Lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya. Izin bertanya. Silakan aja. Saya kelompok 5
ingin nanya otonomi itu apa aja sih? Jelas Ya, nggak? terima kasih atas pertanyaannya. Ya, silahkan Muji. Saya Muji Retosari dari kelompok 7 ingin bertanya, apakah perhitungan metodologi IPM bisa diubah? Terima kasih. Ya, silahkan penanya selanjutnya. Izin bertanya, Susi. Silahkan Putri. Saya Putri Hadi, perwakilan dari kelompok 2, menanyakan bagaimana cara mengolah SDM agar dapat meningkatkan perekonomian daerah. Terima kasih. Ya, silahkan yang ingin menjawab pertanyaan dari Anjar terlebih dahulu. Ya, saya akan menjawab dari pertanyaan Anjar. Yang Anjar tanyakan yaitu apa manfaat dari diterapkannya otonomi daerah dengan adanya daerah diharapkan cepat pertumbuhan dan pembangunan daerah. Di samping untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antara daerah di Indonesia, otonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, diharapkan otonomi daerah dapat menjadi media agar rakyat mampu menyalurkan partisipasinya dalam mewujudkannya kesejahteraan daerah. Pemerintah pusat dapat memantau di daerah yang kurang keseriusannya sebagai wakil pemerintah di daerah. Nah, Anjar. Oke, terima kasih Evan. Oke, sama-sama. Next. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Retno, kelompok 7. Pertanyaannya, apakah penghitungan metodologi IPM bisa diubah? Bisa, mungkin alasannya karena beberapa indikator sudah tidak dapat digunakan untuk dalam penghitungan IPM itu sendiri. Misalnya, angka melek huruf pada metode lama telah diganti dengan angka harapan lama sekolah. Lalu, PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu daerah, misalnya produk domestik bruto atau PDB per kapita telah diganti dengan PNB atau produk nasional bruto per kapita. Begitu, Retno. Cukup atau tidak? Ya, makasih. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Hadi. Bagaimana cara mengolah sumber daya manusia agar dapat meningkatkan perekonomian daerah ya. Jadi yang pertama yaitu menggali potensi daerah yang berbasis teknologi. Yang kedua, mendorong peningkatan integritas dan kepedulian masyarakatnya. Yang ketiga, mengupayakan perluasan dan pemerataan pendidikan serta pembinaan dan pengembangan produktivitas dari masyarakatnya. Yang keempat yaitu meningkatkan pelayanan publik dengan perbaikan kualitas aparatur dan pelaksanaan pembangunan yang seimbang. Seperti itu, Mbak Putri, jawabannya. Gimana, udah puas? Iya, terima kasih. Sama-sama, Mbak Putri. Sudah 3 pertanyaan, Bu. Boleh ditutup? Ya, silakan ditutup. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita selesaikan sesi sekarang. Langsung join lagi untuk kelompok 3 ya. Kelompok 7, maaf. Sampai dengan 7. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.